Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengomposan. Dalam proses pengomposan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilannya atau faktor yang mempengaruhi waktu dalam pematangan kompos. Di antaranya yaitu CN rasio dari bahan baku, jenis dan ukuran bahan baku, aerasi, kelembapan, suhu, dan mikroorganisme pengurai di dalamnya. Kompos yang dibuat ini merupakan kompos dari limbah pekarangan. Ketika kita melakukan sanitasi lahan, pencabutan rumput atau pembuangan tanaman-tanaman yang tidak produktif lagi, kita tumpuk di situ, kita buat kompos. Dan ternyata pada pengamatannya, pada saat proses pengadukan dan penyiraman, kita lihat ada perbedaan dari masing-masing bahan baku yang kita tambahkan di dalamnya, yaitu terdapat bahan-bahan yang masih berwarna hijau, sudah berwarna coklat, dan sudah mengalami pelapukan. Apa sih yang menyebabkan perbedaan itu muncul? Simak terus videonya sampai akhir ya. Kompos dari limbah pekarangan ini kita buat pada tanggal 11 Agustus 2021. Bahan yang digunakan yaitu limbah dari tanaman katu, baik dari daunnya maupun dari batangnya. Daun katu memiliki ukuran yang kecil sehingga proses penguraiannya lebih cepat. Sementara untuk batang katunya itu tidak dilakukan pencacahan, sehingga masih panjang-panjang langsung kita masukkan ke dalam kompos. Kemudian pada tanggal 19 Agustus kita lakukan penambahan bahan baku lagi, yaitu berupa limbah dari tanaman terung yang sudah tidak produktif lagi. Di situ kita melakukan pencacahan karena daun tanaman terung itu memiliki ukuran yang besar sehingga kita perlu melakukan pencacahan di situ. Kemudian kita menambahkan bahan lagi pada tanggal 24 Agustus yang merupakan limbah dari tanaman serai. Limbah ini tidak kita lakukan pencacahan dan langsung kita masukkan. Dan ketika kita melakukan pengamatan pada umur 33 hari, yaitu pada tanggal 13 September 2021, diketahui terdapat perbedaan kondisi dari masing-masing bahan yang ada di dalamnya. Terdapat bahan-bahan yang masih berwarna hijau, yaitu pada batang katu, meskipun dia ditambahkan paling awal, dan terdapat juga bahan-bahan yang sudah mulai mencoklat, berubah warna menjadi coklat, dan ada bahan yang sudah mengalami pelapukan. Hal ini disebabkan karena apa? Karena adanya perbedaan CN rasio dari masing-masing bahan yang digunakan. Rasio CN merupakan perbandingan antara karbohidrat dengan nitrogen. Pada umumnya, bahan organik segar memiliki rasio CN yang lebih tinggi, yaitu untuk dedaunan 50-60 dan untuk kayu yaitu lebih dari 400. Hal ini menyebabkan proses pengomposan dari limbah pekarangan memiliki angka kematangan dan pelapukan bahan baku yang berbeda, yaitu dedaunan lebih cepat mengalami perubahan warna menjadi coklat dan lebih cepat mengalami pelapukan dibandingkan dengan kayu yang hingga umur 33 hari ini masih berwarna hijau. Apabila kita mengacu pada prinsip pengomposan, yaitu digunakan untuk menurunkan rasio CN dari bahan organik hingga sama atau mendekati dengan rasio CN tanah. Rasio CN tanah yaitu kurang dari 20. Nilai CN kompos yang semakin besar menunjukkan bahwa bahan organik belum terdekomposisi sempurna. Dan sebaliknya, nilai CN kompos yang semakin rendah menunjukkan bahan organik sudah terdekomposisi dan hampir matang menjadi kompos. Dalam proses pengomposan atau perombakan bahan organik, itu melibatkan aktivitas dari berbagai mikroorganisme yang ada di dalamnya. Sehingga dalam prosesnya sangat memerlukan udara yang cukup ke seluruh bagian tumpukan untuk terus memasok oksigen di dalamnya. Nah, ini gunanya pencacahan.
yaitu bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi udara yang ada di dalam proses pengomposan tersebut. Ketika sirkulasi udaranya baik, maka kehadiran mikroba di dalamnya juga akan semakin tinggi. Sehingga dengan tingginya kehadiran mikroba ini, maka proses penguraian akan semakin cepat dan pematangan kompos juga akan semakin cepat. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mengapa dalam proses pengomposan dari limbah pekarangan itu ada bahan-bahan yang sudah berwarna coklat, sudah mulai hancur, dan ada bahan yang masih tetap hijau hingga 1 bulan. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau membuat kompos dari limbah pekarangan, bisa dipilih nih bahan-bahan yang mau digunakan untuk bisa mempercepat proses pengomposannya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.